فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Kita selesai dari dalil nazar. Dalil nazari yang pertama yang menunjukkan bahwasanya perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berdalilnya secara akal? Hussein. Dalil yang pertama secara akal yang menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba adalah diciptakan oleh Allah. Ibrahim. Dan kedua-duanya diciptakan. Nah, perbuatan itu tidak akan timbul kecuali jika terpenuhi sebelumnya ada dua perkara, dua unsur. Ada azimah, ada kudrah. Ada tekad yang kuat, ada kudrah, ada kemampuan. Dan kedua-duanya yang menciptakannya pada diri seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dampak yang timbul, akibat yang timbul dari keduanya pun juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaliqus sabab huwa khaliqul musabbab. Pencipta sebab, dia adalah pencipta musabbab. Ini betul ya. Ini dalil secara apanya? Akal. Yang menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba adalah diciptakan oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan sebab munculnya musabab, yaitu perbuatan hamba. Maka perbuatan itu pun dikatakan ciptaannya Allah. Dalil yang kedua. Wa wajhuhu tsanin wa wajhun tsanin nazari. Dan sisi yang kedua yang menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba adalah diciptakan oleh Allah. An-naqula, kita katakan al-fi'lu wasful fa'ili. Fi'il itu, perbuatan itu adalah sifat dari pelaku. Perbuatan itu adalah sifat dari si pelaku, iya kan? Dia punya sifat berbuat ini, berbuat itu, berbuat itu. Iya kan? Kan nggak mungkin ada perbuatan gitu saja, nggak ada apanya? Pelakunya. Tiba-tiba ada memasak, nggak ada orang yang ngapain? Masak. Kan nggak mungkin. Nah. Bahwasanya perbuatan adalah sifat dari pelaku. Nggak mungkin ada perbuatan itu kalau nggak ada apanya? Pelakunya. Wal wasfu tabi'un lil mausuf. Dan yang namanya sifat itu mengikuti yang punya sifat. Iya kan? Kan kemana-mana yang pelakunya dia ngikut saja kan yang punya sifat itu. Yang punya sifat
ke dapur, dia pun ikut di mana? Sifatnya ke dapur. Nggak mungkin sifatnya tinggal di kamar, dia ke dapur tinggal. Atau dia ke kamar mandi, sifatnya tinggal di mana? Masjid. Nah, gimana? Mana mungkin? Baik, termasuk sifat adalah perbuatannya. Kan nggak mungkin dia badannya di kamar, tidurnya di mana? Di masjid. Ya, nggak bisa. Ya ngikut di mana siapanya? Yang punya sifat. Yang punya sifat di kamar, ya sifatnya juga pasti akan di mana ini? Di kamar. Iya kan? Nah, yang namanya sifat itu mengikuti yang punya sifat, pemilik sifat itu. Bahkan nih sifat merah kulitnya kita atau coklatnya kita, putihnya kita, ya nggak mungkin pisah sama siapanya? Yang punya sifat. Hitamnya di masjid, orangnya di mana? Di asrama misalnya. Loh, nggak ada. Hitamku kok hilang. Hitamku di masjid rupanya. Mana mungkin? Yang namanya sifat pasti ngikut kepada yang punya apa ya? Sifat. Nah. Fakama annal insan bidzatihi makhluqun lillah. Maka sebagaimana manusia itu dengan zatnya itu adalah makhluk diciptakan oleh siapa? Allah. Zatnya yang menciptakan siapa? Allah. Fa'af'aluhu makhluqatun. Maka perbuatannya juga berarti apa ini? Diciptakan juga. Kan ngikut, harus sama. Kalau zatnya yang punya sifat ini, kan punya sifat nih, orangnya. Ini makhluk tidak? Makhluk. Maka sifatnya pun juga makhluk. Sama-sama diciptakan. Karena rumusnya apa? Sifat itu mengikuti si pemilik apanya? Sifatnya. Kalau pemilik sifatnya adalah makhluk, manusianya, maka sifatnya juga pasti apa ini? Makhluk. Nah. Li'anna sifata tabi'atun lil mausuf. Karena yang namanya sifat itu pasti mengikut kepada pemilik sifat. Fatabayyana bid-dalil anna amalal insan makhluqun lillah. Maka dengan ini jelaslah dalil, secara dalil, baik dalil athari maupun dalil nazari. Bahwasanya perbuatan hamba, perbuatan manusia adalah diciptakan oleh Allah. Wa dakhilun fi umumil khalqi, dan masuk dalam keumuman penciptaan. Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Masuk dalam keumuman itu adalah siapa ini? Perbuatannya hamba. Masuk dalam keumuman asarian wa nazarian. Baik pakai dalil asari atau dalil apa ini? Nazari. Baik dalil Al-Quran dan Sunnah atau pakai dalil secara apa ini? Akal. Wad dalilul asari kismani amun wa khasun. Dalil secara asarnya ada dua macam. Dalil yang bersifat apa ini? Umum, dan dalil yang bersifat apa? Khusus. Yang bersifat umum tadi, wallahu khalaqakum. Afan, itu dalil khusus. Wallahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Masuk dalamnya adalah perbuatannya siapa ini? Hamba. Dan dalil yang secara khusus apa? Secara asari, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Kan dalil khusus kan, bahwasanya perbuatan kalian pun yang menciptakannya adalah siapa? Allah. Wa dalilul nazari lahu wajhan. Dan dalil secara akal juga punya berapa sisi tadi? Dua. Sehingga dalilnya totalnya berapa ini? 4. Yang menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun pembahasan yang setelahnya insyaallah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.